Maria Selain, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Medan. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Kolose. Silakan perkenalkan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kolosentia Dolok-Saribu. Saat ini saya sebagai guru biologi di SMA Negeri 4 Medan. Halo Ibu Kolose, apa kabar? Baik Ibu. Nah, sekarang kita mengadakan yang namanya percakapan praobservasi ya Ibu. Nah, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Sekarang kita mengadakan percakapan ini untuk mengadakan kegiatan praobservasi di mana tujuannya adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mengapa harus kita lakukan praobservasi ini? Supaya nanti kita, Ibu bisa mengadakan pembelajaran yang Ibu lakukan itu supaya lebih bagus, supaya lebih tertata, dan Ibu bisa mempersiapkannya lebih baik lagi. Oke, jadi saya harapkan dengan adanya percakapan praobservasi ini, Ibu dapat membuat proses pengajaran pembelajaran Ibu nanti bisa lebih baik, sehingga Ibu lebih percaya diri dan proses pembelajaran yang akan kita lakukan mendekati sempurna. Oke, nah sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Ibu. Yang pertama, nanti pada saat kita akan melakukan seperti supervisi, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai dalam rangkaian pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertemuan selanjutnya saya masuk di kelas 10, yaitu dengan materi inovasi teknologi biologi. Jadi, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah peserta didik secara berdiskusi melalui diskusi nanti mampu untuk menjelaskan prinsip bioteknologi secara konvensional dan modern. Kemudian, para peserta didik mampu menjelaskan penerapan bioteknologi konvensional dan modern dengan benar. Dan melalui diskusi kelompok, para peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan dampak-dampak dari inovasi teknologi biologi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah melalui diskusi dan pengerjaan LKPD, para peserta didik nanti mampu memecahkan masalah dan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, ataupun global terkait dengan pemahaman inovasi teknologi biologi baik yang konvensional dan modern. Baik, kira-kira durasi berapa menit nanti dalam tujuan pembelajaran itu yang akan dicapai ya Ibu? 3 jam pelajaran. Oh, 3 jam pembelajaran nanti kita akan adakan ya. Baik, nah pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran itu dilakukan? Area kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran inovasi bioteknologi ini adalah yang pertama di pengetahuan, yaitu diharapkan nanti para peserta didik setelah belajar terkait materi ini, maka pengetahuan mereka tentang inovasi-inovasi teknologi biologi dapat semakin bertambah. Kemudian sikap yang mereka dapatkan atau yang bisa mereka kembangkan setelah belajar nanti, terutama dari sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta mampu berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya, dan juga mampu meningkatkan kreativitas mereka dalam sesi tanya jawab, diskusi, dan pengerjaan kegiatan kelompok. Selain itu, dari kompetensi psikomotorik juga diharapkan dari proses pengisian LKPD serta presentasi hasil diskusi mereka. Berarti ada berapa aspek tadi yang Ibu bawa tadi? Ada 3 aspek. Berarti 3 aspeknya ya. Semua tadi dari psikomotorik, kognitif, afektif, psikomotorik. Oh, semuanya Ibu rangkum di dalam Ya. 3 perkembangan tadi ya Ibu ya, potensinya. Nah, pertanyaan ketiga nih, bagaimana rencana pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan? Contohnya dari strategi, dari metodenya, dan dari model pembelajaran apa yang akan Ibu bawa nantinya? Metodenya adalah yang pertama menggunakan ceramah interaktif, artinya saya tidak hanya berdialog sendiri, tapi terjadinya interaksi antara saya dengan peserta didik seperti tanya jawab ketika saya menerangkan materi, kemudian metode diskusi dan tanya jawab, serta model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning.
Oh, berarti nanti di dalam waktu saya mengamati Ibu sudah dampak nanti strategi metode yang akan Ibu bawakan seperti yang Ibu rencanakan hari ini. Oke, nah pertanyaan keempat nih Bu, bagaimana media pembelajaran apa aja yang kira-kira nanti Ibu gunakan dalam proses pembelajaran yang akan saya amati tersebut? Media yang digunakan adalah yang pertama materi dengan slide PowerPoint, kemudian juga LKPD. Oh, berarti ada 2 media yang Ibu gunakan. Kalau LKPD-nya kira-kira fotokopi atau mau menggunakan soft copy yang melalui dari grup yang Ibu buat di dalam kelas? Saya lebih memilih untuk menggunakan soft copy. Jadi saya akan bagikan filenya di grup kelas. Jadi nanti peserta didik boleh membuka file tersebut dari PDF yang saya kirimkan. Oke, tadi 1 sampai 4 itu mengenai rencana kita pada waktu pembelajaran yang akan apa. Nah, kira-kira nih Bu, kita bicara sekarang tentang waktunya. Kapan nih kira-kira kita akan mengadakan supervisi ini supaya waktunya Ibu bisa kita gunakan dengan tepat gitu. Kapan kita akan lakukan? Kalau dari jadwal saya mengajar, kebetulan lusa saya akan masuk di kelas 10-6. Di tanggal berapa itu Ibu? Lusa berarti 2 hari lagi Bu, 23, 24, 25 Januari 25, 2024 di kelas 10-6, jam pelajaran pertama sampai ketiga. 10-6 ya Ibu ya? Ya. Oke, berarti nanti kita akan ketemu lagi di 25 Januari ya kan, untuk mengadakan supervisi di dalam kelas. Nah, terima kasih Ibu Kolose atas waktunya pada pembicaraan pra-observasi kali ini. Nanti kita akan berdiskusi lagi setelah observasi saya lakukan waktu pada saat supervisi. Ya, disebut dengan pasca observasi. Terima kasih Ibu Kolose atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Nah, demikianlah percakapan pra-observasi kali ini bersama Ibu Kolose. Kita akan jumpa kembali pada saat observasi saya lakukan. Terima kasih. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pagi hari ini gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Atau ada yang sakit tapi memaksakan diri datang ke sekolah? Ya? Ada? Siapa? Gak ada? Semuanya dalam keadaan sehat? Sudah sarapan? Siapa yang belum tadi? Coba angkat tangannya. Aku. Apa alasannya tidak sarapan datang ke sekolah? Aku telat, Bu. Nanti. Jadi nanti pas istirahat langsung diisi perutnya pakai makanan ya, biar kita tidak terkena penyakit asam lambung. Ya, jaga kesehatanmu karena masa depanmu masih panjang. Baik, kalau udah keadaan sehat, udah siap berarti untuk belajar pada hari ini. Semuanya siap mau belajar? Siap. Ibu harapkan semangat belajar kalian di awal pembelajaran ini bisa terjaga sampai di akhir pembelajaran. Buktikan nanti ya, jangan cuma omong doang. Oke, jadi pertemuan kita minggu lalu Ibu sudah sounding tentang bioteknologi atau inovasi teknologi biologi. Silakan lihat di layar. Oke, gambar apa itu? Yogurt. Kenapa ada gambar yogurt? Apakah dia termasuk salah satu produk bioteknologi? Ya, Bu. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan, angkat tangan ya. Kalau bilang namanya baru menjawab, jangan semua berbukan mau menjawab. Bisakah kamu sebutkan salah satu contoh inovasi produk bioteknologi, baik yang konvensional maupun yang modern? Ayo, siapa yang mau menjawab, silakan angkat tangannya. Silakan ada berapa? Vaksin, Bu. Vaksin itu termasuk yang modern atau konvensional? Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Kirana. Roti, modern atau konvensional? Oke, hadisnya? Nata di koko. Itu konvensional atau modern? Konvensional. Nah, dalam pembuatan produk-produk yang saya sebutkan tadi, apakah kita butuh mikroorganisme di dalamnya? Butuh. Kenapa kita butuh mikroorganisme? Emangnya ada apa mikroorganisme itu? Iya, benar sekali. Karena yang menambahkan mikroorganisme, maka akan mempermudah atau mempercepat proses fermentasi.
Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ibu mau satu orang dari antara kalian bisa membacakan untuk kita semua tujuan pembelajaran di bab inovasi teknologi biologi. Siapa yang mau? Ada? Tinggal membaca saja. Silakan ya, Tim. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan modern, menjelaskan penerapan bioteknologi konvensional dan modern, serta dampaknya. Melalui pemecahan masalah dalam pengerjaan NKPD, dapat menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global, terkait pemahaman inovasi teknologi biologi secara konvensional dan modern. Baik. Pada hari ini kita akan pakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD. Kalian akan mengerjakan, menyelesaikan berbagai isu-isu atau permasalahan terkait dengan inovasi teknologi biologi secara global. Jadi karena kita sudah bentuk kelompok di awal pertemuan kita kemarin, silakan sekarang semua ini LKPD dan sudah saya share juga linknya di grup WhatsApp. Silakan dicek di handphonenya. Jadi di dalam itu nanti ada berbagai kasus yang harus kalian selesaikan satu kelompok. Saya akan keliling juga nanti untuk memantau pekerjaan kalian. Silakan sekarang dikerjakan di buku latihannya. Waktu untuk berdiskusi, kita akan mulai untuk presentasi. Bagi kelompok yang sudah selesai, boleh angkat tangan. Siapa? Ya berarti kelompok ini duluan yang belum presentasi. Silakan maju ke depan. Sekali lagi saya sapa. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi saat ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang telah kami diskusikan. Jadi kami telah mendiskusikan tentang bioteknologi modern. Motor vaksin adalah satu bentuk provokasi bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern itu kita kenal dengan teknik yang lebih jauh melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan daya tarik rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan protein yang diinginkan. Contoh bioteknologi modern yaitu produk DNA, cloning DNA, analisis genom, transgenesis, xenotransplantasi, sel puncak, dan rekayasa jaringan bayi tabung, antibiotik, dan vaksin. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi bioteknologi. Teknologi bioteknologi memberikan solusi penyembuhan penyakit genetik maupun kronis seperti kanker atau AIDS. Nah, bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi kualitas saja dapat memodifikasi fungsi biologi suatu organisme dengan menambah gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Perubahan struktur biologis melalui rekayasa genetika tersebut menyebabkan lahirnya organisme baru. Produksi bioteknologi yang tidak sifatnya menguntungkan bagi manusia. Produk bioteknologi itu ada antara lain gabungan hama, serangga panas, dan resisten hama serangga dan upaya restriktif. Nah, demikianlah diskusi dari kelompok kami. Selamat pagi dan terima kasih. Di akhir pertemuan di kegiatan akhir kita, yaitu sekarang kita akan membahas atau saya akan mengatakan kesimpulan pada kalian dari pembelajaran kita hari ini. Setelah kita mempelajari tentang inovasi teknologi biologi pada hari ini, kita dapat tahu bahwa ternyata inovasi bioteknologi dibagi atas dua kelompok. Yang pertama ada yang konvensional dan modern. Kemudian permulaannya bioteknologi konvensional memang sudah sejak awal perancangan manusia. Dan bioteknologi modern ada sejak berkembangnya dan ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Cara pemanfaatan dari bioteknologi konvensional adalah menggunakan mikroorganisme secara langsung atau hasilnya berupa senyawa kimia. Kemudian peralatan yang digunakan adalah masih peralatan dan dengan metode-metode yang sederhana. Untuk proses dan hasilnya yaitu biasanya kalau konvensional dia sedikit kurang steril, hasilnya juga terbatas dan kualitasnya masih perlu dilakukan. Contohnya yaitu kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning dan insulin buatan. Baik, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran inovasi teknologi biologi pada hari ini. Kita akan refleksi untuk melihat sejauh mana kalian memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa memberikan refleksi kita pada hari ini? Silakan Bu Yasmin. Jadi bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Perubahan sifat biologis melalui rekayasa genetika
hari ini, kembali saya mengingatkan bahwa saya sudah mengirimkan link tugas di Google Classroom. Jadi kalian harus mengerjakannya. Jangan lupa, karena batasnya hanya sampai 12 malam ini. Kemudian untuk materi di pertemuan selanjutnya adalah materi ekosistem. Jadi kalian boleh membaca-baca buku kalian di rumah. Jadi ketika kita masuk di hari berikutnya, kalian sudah punya isi, jadi pembelajaran bisa lebih efisien. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan ketua kelas siapkan kelasnya. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.